Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini saya akan menceritakan perjalanan saya semalam malam minggu sebelum acara bau nyalinya pemerintah. Kami bersama teman-teman, ada host Ghost Rider dan host Mimi Petani. Kita pergi bau nyale di Pantai Merese. Jadi Pantai Merese ini adalah lokasinya di sebelah barat dari Bukit Merese. Sebelah timurnya adalah Tanjung An. Nah, Bukit Merese ini satu jalur pantai dengan Pantai Segar sebelah timur, yang dimana di sana dekat dengan sirkuit Mandalika. Jadi malam kami berangkat jam 3 malam dari rumah. Jadi karena posisi kita dekat dengan pantai, artinya perjalanannya nggak kayak dulu lagi harus jalan muter-muter lewat Pantai Kute, lewat jalur yang menuju Kute, desa Kute. Tapi kami perjalanannya itu dari rumah. Setelah di pertigaan Puskesmas Sengkol, kami belok kiri menuju bypass, dan dari bypass itu kami langsung lurus meluncur ke arah Songgong. Di bundaran Songgong itu terus kami menuju ke Pantai Tanjung An, karena di sana masih ada jalan lama yang memang di jalur menuju ke Pantai An itu, kalau kalian yang rada-rada jarang datang main-main ke Pantai An beberapa tahun ini, mungkin akan sedikit bingung ya, karena apalagi malam semalam itu juga kami kelolosan karena yang di depan bukan saya tapi si Yos. Dan hampir aja kita menuju ke Tampah, ke Gerupuk, tapi kemudian saya ingetin kalau itu kita udah jauh sekali dari jalur menuju Pantai Tanjung An. Nah, setiba kita di jalur Pantai Tanjung An, lalu kita menuju ke arah barat di jalan lamanya, di jalan yang jelek gitu. Karena jalan menuju Pantai An sekarang kan udah dikasih rabat, dikasih beton, jadi bagus banget. Cuman yang jalan yang dulu, kalau kalian bayangin jalan yang dulu itu udah nggak ada lagi, men. Sekarang udah dibeton semua di sana itu. Jadi memang banyak yang yang bingung sih, tersesat lah bahasa gaulnya dengan jalan baru yang dibuat oleh ITDC ini untuk mensukseskan pembangunan TK Mandalika atau beautifikasi Mandalika. Nah, sesampai kami di di pantai itu namanya Pantai Tanjung An ya. Ya, di Pantai Tanjung An. Kami parkir di sana bayar 10.000, men. Mungkin malam ini juga, malam bau nyali yang keduanya ini, malam Senin, mungkin juga rame di sana. Karena kalau yang menuju ke arah Segar kayaknya udah susah menuju akses ke sana karena ditutup oleh sirkuit. Jadi semalam itu mungkin kalau 5.000-an adalah teman kita bau nyali. Dan medannya berbeda dengan yang di Pantai Segar, guys. Kalau kita dari parkir mobil terus kita naik ke Bukit Merese. Nah, dari Bukit Merese itu kita turun ke bawah. Cuman hati-hati aja sih, jalannya di sana licin dan berkarang. Semalam tuh ada anak kecil yang kasihan banget, di depan saya dia jatuh. Dan karena saking ramenya ya, ada 2 jalur yang menuju satu. Jadi ada yang lewat atas dan ada yang lewat bawah. Semalam itu kebanyakan yang lewat atas itu lancar jalannya, sedangkan yang lewat bawah kita ngantri padat. Dan sekasian banget lihat anak kecil itu jatuh. Tapi ya syukur dia nggak kenapa-kenapa. Dan jalannya memang landai, tapi ada jalur air gitu ya, jalur air yang dari bukit yang menuju ke arah pantai itu yang membuat dia menjadi semacam ada selokan atau bekas aliran air gitu. Nah, sampainya kita di Pantai Merese itu, kita udah sama Om Edi, sama Yos, sama bapaknya Randa, kita sama Oya juga satu, lupa saya. Kita bagi-bagi tugas, yang turun ke pantai, kami berempat, Yos diam di pantai nungguin bawa barang. Jadi kita memulai aksi kita. Kalau kalian lihat di video ini, begitu banyak banget lampu-lampu itu jadi masing-masing orang tuh bawa lampu sendiri-sendiri, guys.
kita nggak bisa bawa nyale itu bawa lampu nitip sama temen gitu atau bersama yang lain, karena kalau mau bawa nyale itu ya gini, perlengkapannya harus bawa sorok, bawa lampu headlamp ataupun senter yang dibungkus. Kalau nggak dibungkus nggak apa-apa, biar nggak kena air laut sih maksudnya. Terus jangan lupa juga kalian harus pakai sepatu karet atau sepatu apapun yang bikin kalian nyaman, tapi yang bagus sih sepatu karet gitu, yang karet karet tok isinya gitu ya. Buat apa yang karet tok yang bahannya gitu. Atau kalian bisa pakai sendal gunung atau yang lain lah, terserah nyamannya kalian. Karena kalau di pantai selatan ini banyak bulu babinya dan karang yang masih tajam guys. Seperti halnya Edi, dia nggak bisa kemana-mana karena pakai sandal jepit biasa. Dia katanya kakinya nginjak karang dan sakit gitu. Padahal udah saya ajak untuk tengah. Terus kedua, ciri-cirinya juga kalau memang kata orang gitu ya, bau nyale itu kalau airnya udah mulai surut itu udah nggak ada gitu. Dan semalam memang airnya udah mulai surut gitu. Tapi enggak sih terlalu surut cepat, cuman ya sih biasanya kita kalau bau nyale itu sepinggang ke bawah gitu, air lautnya itu katanya baru bisa kita dapetin nyalenya. Nah kalau seandainya dia bawah sekali, kalau semalam itu ada yang sampai mata kaki, karena memang model pantainya kan nggak rata dalam semua, tapi ada yang dangkal juga gitu. Dia banyak bulu babi dan karang, tapi asik juga sih karena kita semangat ngelihat nyale itu. Cuman nyalenya kecil-kecil, ya bisa dibilang nggak ada nyale lah. Karena yang kita harapnya itu yang tumpahnya yang besar-besar, artinya yang banyak gitu. Kayak kalau kalian pernah lihat gulungan benang kasur kayak gitu, dah dia bergulung-gulung dan panjang-panjang. Cuman yang semalam itu yang keluar adalah nyale air. Nyale air itu adalah nyale yang berwarna merah, dan kalau lama itu dia mencair. Beda dengan nyale yang hijau, warna hijau. Kalau yang warna hijau itulah yang nyalenya yang awet. Jadi yang semalam tuh asli masih babynya aja yang keluar, nggak ada yang seperti yang kita harapkan. Karena memang sih jatuh tanggalnya memang tanggal 20 sih, kalau yang dari hitung-hitungan dari Sangkep Paramangku yang ada di Pujut, Kecamatan Pujut. Jadi wilayah tempat punya ini wilayah Kecamatan Pujut. Ada sebuah cerita
So, jadi gini guys, perlengkapan kalian kalau mau pergi bau nyale adalah sorok, headlamp atau senter, dan ada hal lagi yang menjadi tradisi yang kalau saya bilang tradisi mungkin bukan ya, tapi yang tidak mengenakan lah kalau pada saat kita bau nyale. Orang yang kesel ketika nggak ada nyale keluar tuh mereka keluarin kata-kata kotor, sumpah serapah, pokoknya hal-hal yang buruk jelek lah. Dan banyak orang yang menganggap itu sebagai sebuah budaya ketika orang berbau nyale. Jadi kalau orang mau menangkap nyale biar dia keluar banyak, katanya harus ngomong yang kotor-kotor. Ya, itu sih bukan budaya orang Pujut, orang selatan. Itu budayanya orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, oknum lah yang mengeluarkan kata-kata kotor seperti itu. Karena itu tidak ada seperti itu kita diajarkan dalam tradisi bau nyale. Hal ini pernah terjadi, dimulai terjadinya itu saya ingat sekali. Sewaktu saya masih SMP kalau nggak salah, pernah terjadi peristiwa-peristiwa yang ya paham sendirilah, karena lokasi tempat kita bau nyale ini kan gelap, nggak ada lampu. Jadi mungkin muda-mudi yang kedapatan lagi in the hole atau lagi mantap-mantap. Nah dari sanalah hal-hal yang seperti ini negatifnya lebih banyak, yang mabok gitu, terus ngomong kotor. Nah sekarang ketika orang bau nyale pun harus kayak gitu. Dan ketika orang nanya kenapa harus menggunakan kata-kata kotor untuk ketika bau nyale, katanya supaya banyak keluar nyalinya. Dan parahnya lagi itu diceritain sama orang luar, dan orang luar percaya hal itu gitu. Ini kan suatu pencitraan yang buruk sekali terhadap budaya bau nyale ini sendiri. Jadi saya mohon kepada rekan-rekan, teman-teman yang memang masih menghargai tradisi adat budaya kita yang luhur ini, karena ini adalah pengorbanan sang Putri Mandalika atau Putri Nyale terkait dengan bagaimana dia ingin mendamaikan situasi di wilayah selatan ini, sehingga beliau mengorbankan dirinya untuk bisa berbagi ke semua orang-orang yang mencintainya. Jadi janganlah kita kotori dengan cerita-cerita hal-hal yang negatif seperti itu, menggunakan kata-kata kotor waktu kita bau nyale seperti semalam, dan seterusnya. Saya berharap tidak ada seperti itu lagi. Dan semoga saja edukasi seperti ini juga harus diperjelas juga oleh pemerintah daerah yang penyelenggara acara bau nyale. Kalau ada kata-kata kotor kayak gitu, haruslah dibuatkan pencitraan supaya janganlah orang menganggap dengan kata-kata kotor itu lantas nyale akan keluar. Mandalika sekarang udah terkenal ke seluruh dunia dan memberikan berkah juga. Selain dengan nyale juga memberikan berkah melalui ketenarannya sebagai suatu daerah objek wisata, suatu daerah ekonomi khusus yang dibangun oleh pemerintah saat ini, pemerintah Presiden Jokowi. Sirkuit MotoGP, sirkuit di mana kemarin kita udah nonton pramusim WSBK dan Asian Talent, dan di bulan Maret besok akan ada MotoGP. Jadi berbahagialah dan indah banget hidup kalian yang ada di Lombok, kata teman saya Om Edi yang tinggal di Jakarta. Jadi janganlah kalian merusak dan mengotori hal-hal yang sifatnya akan membuat kita merugi dengan cara kita sendiri gitu. Jadi kepada masyarakat, seluruh masyarakat Pujut, para pemuda ataupun siapapun lah yang ketika bau nyale, janganlah menggunakan kata-kata kotor untuk teriak-teriak, supaya jangan sampai lah. Itu kan bahasa yang kata-kata yang disebutkan semalam itu, itulah kata-kata umum yang semua daerah tuh tahu artinya. Jadi saya mohon kepada tokoh masyarakat juga, tokoh budaya, tokoh adat juga, supaya hal seperti ini harus ditegaskan bahwa janganlah budaya bau nyale ini dikotori dengan kata-kata sampah seperti itu. Jangan hanya pergi karnaval berpakaian adat yang gagah keren, bawa keris, bawa tombak, segala macam keren supaya kelihatan gagah apa dengan baju adat apa segala macam, tapi mentalitas kita masih inlander. Mentalitas kita tuh masih seperti itu. Ya, saya berharap jangan sampailah ini terus terjadi dan terus menjadi sebuah
pencitraan yang sangat buruk terhadap daerah kita. Terima kasih kalian telah menonton video kisah perjalanan saya pergi Baunyale. Semoga saja referensi yang saya dapat gambarkan di saat saya pergi Baunyale di Pantai Merese ini menjadi apa istilahnya ya, semacam pengetahuan informasi buat kalian kalau ingin pergi Baunyale. So jangan lupa subscribe, like, and share. Di tempat ini di Pantai Meresik ini, kalau kalian Baunyale di sana, pantainya lebih keren daripada tempat-tempat yang tidak keren lainnya. Oke guys, terima kasih. Sampai ketemu di acara Baunyale tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baunyale, zong men. Dia mau nyale. Zong. Tapi nggak apa-apa lah, ini pengalaman yang luar biasa men. Coba men itunya men. Apanya men? Ya itu si Os. Apa namanya itu? Awas depanin itu. Apa? Apa men? Jadi kita sekarang pulang. Terima kasih. Pagi ini kita sudah menikmati suasana pagi di Pantean Bukit Meresik, Pantai Meresik juga. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Indah banget hidup ini men. Nggak ada sinyal men. Assalamualaikum. Halo, saya Uut Matasari. Jangan lupa nonton terus channel Seko Lombok. Dan di Lombok itu tempat pariwisatanya bagus-bagus. Pokoknya jangan lupa kunjungi terus daerah wisata di Lombok. Keren banget Lombok. Love you.